صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. من أتى الله بقلب سليم. Wahai Tuhan, jangan hinakan aku pada hari berbangkit, hari yang pada hari itu tidak ada gunanya, tidak bisa memberi manfaat, tidak anak-anak dan tidak pula harta kekayaan. Yang bisa menyelamatkan pada hari itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati sanubari yang bersih. Ketua Yayasan serta jajaran yang kita muliakan, Ustaz Arim dan kawan-kawan, para ustaz dan ustazah, jajaran kepala di lintas divisi, para kepala sekolah, para ustaz dan ustazah, para staf, guru dan karyawan yang hari ini berkesempatan hadir dalam pertemuan gabungan di hari ini di 3 Februari. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah memudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan telah dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan ustazah yang mulia, ada organ dalam badan kita yang paling penting dibanding organ-organ lainnya. Organ itu bisa menentukan keselamatan kita hari ini, besok, bahkan sampai ke kehidupan akhirat. Organ itu juga berpengaruh kepada sikap dan tindakan kita, kepada gerak semua anggota badan yang lain. Itulah kenapa Nabi kita mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam setiap jasad itu ada mudghah. Mudghah itu yang bisa dikunyah, sepotong daging. Idza saluhat, apabila dia baik, maka akan baiklah semua bagian jasad yang lain. Wa idza fasadat, bila dia rusak, maka fasada, maka akan rusak pula semua organ lainnya. Ala wahiyal qalbu, kata beliau, yang dimaksud dengan mudghah itu adalah qalbu. Apa artinya qalbu itu menurut kita? Ini hanya ingin bertanya, kita ini hadir di sini dengan pikirannya, dengan hatinya atau enggak? Apa makna qalbu seperti yang kita pahami? Apa makna qalbu itu? Kalau saya ngomong nanti yang lain ngomong, di sana ngomong nanti enggak nyambung. Saya ingin dudukkan dulu apa makna qalbu. Apa ustazah makna qalbu? Dia tahu tapi malu menyebutkannya. Apa maknanya? Apa ustazah? Saya ini cerita apa? Qalbu itu apa? Hati. Ustaz, apa maknanya qalbu? Ustaz Rahmat, apa maknanya qalbu? Hati. Dalam kamus Arab, qalbu itu enggak cocok kalau kita maknakan dengan hati. Karena dia adalah organ yang sangat penting dalam badan kita. Dia berongga, punya rongga, dipenuhi oleh otot, lalu bertugas menarik dan melepaskan darah. Dan itu tidaklah cocok dengan makna hati.
Apa maknanya kalau begitu? Ustaz, apa maknanya kalau begitu? Jantung. Jadi kalau ada yang bertanya maknanya hati, pastikan secara bahasa itu salah. Kalau orang Inggris itu tahu heart ya, kata Ustazah yang bahasa Inggris ya. Heart itu bukanlah maknanya hati, tapi maknanya adalah jantung. Itu secara bahasa. Karena kalau dimasukkan dengan jantung ya, itu beda dengan hati. Terkait dengan hati, Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, kata beliau, uhillat lana maitatani waddaman. Dihalalkan untuk kita untuk mengkonsumsi dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Bangkai pertama adalah ikan dan yang kedua adalah belalang. Ustazah nggak perlu kalau ikan teri beli di pasar disembelih dulu, itu nggak perlu. Ya, betapa repotnya kalau ada ikan lalu kemudian semuanya harus disembelih. Apalagi yang tinggal di Singkarak, ada ikan yang paling kecil namanya ikan rino, bukan ikan bili, hanya nampak karena dia ada bermata hitam. Kalau disembelih dulu maka betapa rumitnya. Yang kedua adalah belalang. Itu jenis bangkai. Walaupun kita beli di pasar, kita makan tanpa disembelih, maka dia halal. Dan daman, dua jenis darah. Apa darah yang pertama? Al-kabid. Al-kabid itulah yang dimaksud dengan hati, atau bahasa Inggrisnya liver. Al-kabid. Kalau ustazah yang diberi kemudahan, mudah-mudahan oleh Allah pergi berumrah yang sudah, lalu turun dari hotel, lalu sebelum sampai di masjid Haram atau mau pulang, kalau mampir ke warung-warung itu untuk beli sarapan, itu ada makanan, sandwich. Itu ada isinya, ada al-bait, isinya adalah telur. Yang kedua adanya al-kabid, itulah hati. Isinya itu sandwich itu hati. Lalu yang ketiga nanti ada dajjal. Jadi yang dimasukkan dengan al-kabid itu adalah hati, seperti yang kita pahami. Dan wattihal dan limpa, itu jenisnya adalah jenis darah. Sedangkan yang Nabi katakan tadi bukanlah jenis darah, tapi mudghah. Mudghah itu sesuatu yang bisa dikunyah, segumpal daging. Makanya kalau kita maknakan qalbu secara fisik, maknanya adalah jantung. Dan ketika orang kita menafsirkan atau menerjemahkan, kenapa ala wahyal qalbu, yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati, maksudnya adalah bukanlah hati secara fisik, tapi adalah hati sanubari, hati nurani. Dan kalau kita bicarakan ya hati itu sendiri, dalam bahasa Arab dia punya berbagai macam makna. Ada maknanya sadar, ada maknanya qalb, ya, ada maknanya terakhir yang paling intisari itu namanya al-lub, ya, ada as-sadar. Kalau ibarat kelapa itu kulit yang paling luar, di dalam itu ada sabutnya. Nah, itu sabut itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan al-qalb. Al-qalb di balik itu ada namanya fuad, ya, atau fuad dulu baru kemudian qalb. Nah, yang paling terakhir yang paling dalam itu namanya lub, atau yang disebut dengan ulul albab, orang yang mempunyai hati nurani yang paling bersih. Saya nggak bicarakan itu, tapi hanya meluruskan pemahaman kita bahwa ternyata yang dimaksud dengan hati dalam hadis itu bukanlah hati secara fisik, karena yang paling cocok kalau diterjemahkan secara fisik adalah jantung. Tapi yang dimaksud dengan hati itu adalah hati sanubari. Dan dia sangat berpengaruh kepada anggota yang lain, kepada bagian fisik yang lain. Makanya Al-Ghazali mengatakan rahimahullah, hati sanubari itu ibarat panglima perang. Dia ya panglima TNI-nya, katakanlah begitu. Yang lain-lain ini itu prajurit. Tidak ada prajurit mengatakan tidak kalau sudah mendengar instruksi dari panglimanya. Mau ya buka baju, mau berlari, mau disuruh makan, mau disuruh tidak makan, maka bahasanya selalu siap. Begitulah mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan dan kaki kita akan berpengaruh terkait dengan siapa yang berkuasa atas dirinya. Maka Allah tadi mengatakan, ini rintihan Nabiullah Ibrahim. Semestinya lebih penting kita merintih dibanding Nabiullah Ibrahim. Nabi kok dia masih merintih?
Ya Allah, kata beliau, jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Nabiullah Ibrahim mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku sebagai sosok yang terhina pada hari berbangkit. Lalu siapa kita? Nabiullah Ibrahim saja mengatakan, ya Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana pada hari itu ya harta dan anak-anak tidak banyak memberikan guna, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan yang bisa selamat itu adalah yang datang kepada Allah dengan hati sanubari yang bersih, yang sehat, yang selamat. Maka Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata beliau? Al-qulubu arba'ah. Hati manusia itu ada 4 macam. Nah, boleh ya merasakan saja masing-masing, enggak perlu melihat si A, si B, si C, menilai hati kita. Karena dialah akan menentukan perjalanan hidup kita sampai pada hari kiamat. Yang pertama kata Nabi, qalbun ajrad. Apa qalbun ajrad? Itu hati yang murni, bersih. Dari apa? Dari ghil dan rish. Ya, orang-orang beriman mengatakan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan biarkan ada secuil ghil dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Dia jauh di bawah status iri dan dengki. Hanya berpandangan negatif saja, itu enggak ada dalam benaknya terhadap orang beriman. Makanya kata Allah, wala taj'al, kata orang beriman itu, wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan biarkan ada perasaan pandangan negatif saya kepada orang lain yang beriman. Yang kedua, rish, tipuan, mengecoh. Kita berdagang, tidak apa-apa berdagang, tapi jangan sampai berdagang efeknya orang terkecoh. Kita boleh bergaul, tapi jangan sampai akhirnya bergaulnya kita ingin mendapatkan keuntungan, lalu kemudian orang rugi. Nah, itu hatinya orang beriman. Qalbun ajrad. Nabi kita gambarkan qalbun ajrad itu seperti pelita, seperti lampu. Dia terbuka dan dia kemudian bisa menerangi. Jadi mudah mendapatkan nasihat dan mudah mencerahkan. Jadi dia punya kebaikan, siap menerima kebaikan dan siap membagikan kebaikan. Itu qalbun ajrad. Yang kedua, qalbun aghlaf, hati yang tertutup, hati yang mati, hati yang memang tidak punya bibit kebaikan dan kemudian faqidu syai'in la yu'ti. Tidak ada kebaikan, hatinya terkunci, tertutup. Untuk dia tidak cukup, apalagi dibagikan kepada orang lain. Ini Allah sebutkan tentang hatinya orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah menutup mati, mengunci hatinya sehingga kebenaran tidak bisa masuk dan tidak bisa memberikan kebenaran. Yang ketiga kata Nabi, qalbun mankus, hati yang terbalik. Arafal haqqa thumma ankarahu. Dia mengerti dengan kebenaran lalu kemudian mengingkarinya. 1 tambah 1 itu 2. Dia tahu, tapi nanti hatinya mengingkarinya. Alam ini diciptakan oleh Allah, mestinya Allah saja yang disembah. Dia tahu tapi kemudian mengingkarinya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah sosok yang dari kecilnya tidak pernah melakukan maksiat, terpelihara dari dosa, orang yang jujur dengan kata-katanya tapi kemudian mengingkari kerasulannya. Maka ini disebut dengan qalbun munafik. Ini orang yang munafik. Nah, yang terakhir yang keempat, qalbun musfah. Apa musfah? Hati yang bercampur. Fihi iman wa fihi nifaq. Dalam hati itu ada bibit keimanan dan di dalam hati yang sama juga ada bibit kemunafikan. Tinggal mana yang dominan. Dicontohkan oleh para ulama, iman dalam hati orang yang bercampur ini itu seperti biji. Di samping biji itu ada air yang mengalir. Kalau biji itu tersiram air, maka biji itu akan tumbuh, dia akan berbuah. Dan sebaliknya, hati yang bercampur ya dengan kekafiran itu seperti darah atau seperti nanah. Ya, maaf, itu seperti tuka. Kudis. Di sekitar kudis itu ada nanah dan darah. Ketika kudis ini ditimpa oleh nanah dan darah, maka akan membuat ya kudis ini akan
lebih terinfeksi. Maka ini yang pertama itu adalah hatinya orang beriman, yang kedua adalah hatinya orang kafir, dan yang ketiga dan keempat adalah hatinya orang munafik, hati orang sakit. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dari 4 hati yang disebutkan oleh Nabi tadi, Ibnu Qayyim mendefinisikan atau membagi hati menjadi 3. Hati yang sehat atau hati yang hidup, itu hatinya orang beriman, bersih dari ghil, bersih dari rish. Yang kedua adalah hatinya orang kafir yang mati, dan yang ketiga adalah hati orang yang sakit, yang Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di waktu yang terbatas ini paling kita bisa sebutkan apa cirinya bahwa kita ini punya hati yang sehat. Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam bukunya, ya, 10 tanda bahwa hati seseorang itu sehat. Ya, ini bukan livernya ya, tapi hati sanubarinya, hati nuraninya, spiritualnya, yang tidak terlihat, nggak bisa dipegang, tapi dia berpengaruh kepada semua panca indera dan anggota badan yang lain. Kata beliau yang pertama rahimahullah, orang yang hatinya sehat, dia akan mengerjakan hal yang bermanfaat saja, yang berguna saja. Dia tidak akan menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita bisa menghitung dalam hidup ini ada kegiatan, ada aktivitas, ada kesibukan yang manfaatnya kadang ada untuk dunia, kadang ada untuk akhirat. Kadang-kadang sia-sia dan dosa sudah berarti itu di luar, ya. Bahkan hal yang boleh sia-sia, itu menjadi catatan bagi orang yang hatinya sehat. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, kata beliau, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa laghwun wa lahwun. Segala sesuatu, ucapan, tindakan, sikap, orang yang hatinya sehat selalu mengingat Allah. Mengingat Allah. Kenapa begitu? Karena bagi orang-orang yang lapar, dia ketika lapar pasti butuh makan. Pasti. Ya. Ketika dia haus, dia pasti butuh minum. Nah, betapa orang-orang yang lapar membutuhkan makanan, maka begitulah orang-orang yang hatinya sehat, yang jiwanya lapar itu ingin dikenyangkan dengan mengingat Allah. Makanya Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sejauh mana kita membutuhkan kebahagiaan, sejauh mana, maka segitulah upaya kita untuk menemukannya. Kalau kita butuh, kita akan cari. Di mana kita menemukannya? Hanya pada mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ada ulama salaf mengatakan, apa kata beliau? Kehidupan hati terletak pada mengingat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Hidupnya hati kita ini terletak pada ingatnya dia kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kata beliau, kehidupan yang bahagia adalah kehidupan bersama Allah. Selalu ingat kepada Allah. Yang keempat, orang yang hatinya sehat itu tidak mengenal musim taat. Kita kadang-kadang ya, kalau lagi ada maunya, itu hampir nggak ada orang yang bisa lepas. Kita ingin meningkatkan ketaatan dan kesolehan kita. Katakanlah mau ada tes masuk A, ini mau naik pangkat, mau ini dapat jabatan, kan selalu ada ya treatmentnya, ada kajiannya, ada nanti seleksinya. Di tempat dia nggak ada peluang begitu. Mana caranya ya? Dia cari tempat lain. Nyata di sini diumumkan, ini ya makan siang Jumat gratis, Jumat berkah, siap menerima sumbangan. Di komplek dia nggak ada. Dia antarkan ke sana. Itu orang yang hatinya sehat, dia mencari kebaikan. Di tempat kita ini banyak sekali amal-amal soleh orang luar. Ya, di Kuwait itu mungkin orang ya nggak bangun masjid kecil-kecil seperti kita. Ya, di Saudi juga nggak bangun masjid kecil-kecil seperti kita. Dan nggak biasa juga satu orang bangun masjid kecil-kecil. Ketika tidak biasa dan tidak bisa membangun masjid di kampungnya, mereka antarkan nih masjid ini dari Kuwait, ini masjid di Putri, itu masjid dari Saudi. Tidak bisa beramal soleh di kampung dia cari keluar. Itu orang yang hatinya sehat. Ya, dia mencari kebaikan, melebihi bagaimana
ya, para penjahat, ahli maksiat mencari, bahkan berkorban membeli maksiat. Orang yang hatinya sehat itu, dia cemas kalau belum solat. Kenapa begitu? Ini kan ibadah lain, ada puasa, ada berzakat, ada infak. Tapi kenapa kok solat? Karena justru mereka sangat menunggu-nunggu solat itu. Dulu para sahabat, kan kita tahu dalam sejarah ya, begitu banyak sahabat yang terluka dalam perang. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلم